Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Jumpa lagi dengan Lisna di hari Senin yang akan melanjutkan cerita dari novel Menjadi Milikmu seutuhnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dengan berjalannya waktu bertambah juga semangat kita, harapan kita, tujuan kita, bahagia kita, dan sukses selalu buat semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja ke ceritanya. Di cerita sebelumnya, Niko secara tidak sengaja bertemu dengan Tiara. Dan saat ini mereka berdua saling berhadapan. Gimanakah kisah selanjutnya? Pasti penasaran kan? Apakah mereka akan bertengkar? Apakah mereka akan bersama? Atau apakah mereka akan jadian? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Setelah beberapa saat, Niko menjawab dengan tenang, "Saya sedang dalam perjalanan bisnis." "Perjalanan bisnis?" Tiara tercengang tetapi juga tidak yakin karena menurutnya tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Area tempat tinggalnya adalah area pemukiman yang jaraknya beberapa blok dari jalan komersial. Dia merasa aneh dan dia merasa Niko sesungguhnya mencarinya. Tapi begitu pikiran ini muncul, dia menekannya. Dia sudah memutuskan untuk melupakan pria ini. Tapi sekarang dia muncul tiba-tiba. Saat dia menatap Niko yang berdiri dengan dingin di depannya, Tiara merasa diliputi oleh emosi. Jadi dia berbalik dan berencana kabur seperti pelarian. Namun sebelum dia bisa mengambil langkah, dia merasakan kerah di lehernya menegang. Niko meraih kerah kemeja Tiara dan menariknya ke belakang. "Kenapa kamu melarikan diri?" Sambil berbicara dia melepaskan Tiara dengan agak kesal. Suaranya agak dingin. Bahu Tiara agak bergetar dan dia secara refleks menjawab, "Saya tidak melarikan diri." Niko mendengus jelas tidak yakin. Tiara juga sadar bahwa apa yang baru saja dikatakannya agak sulit dipercaya. Dia menggigit bibirnya dan menatap pria jangkung di depannya dengan emosi yang rumit, lalu berkata dengan suara tegang, "Pak Niko, saya tidak melarikan diri. Ini untuk kebaikan semua orang. Saya pikir kita harus menjaga jarak." Di jalan yang sunyi, Niko dan Tiara berdiri berhadap-hadapan. Di samping mereka, bayangan mereka dilemparkan oleh cahaya, satu tinggi, satu pendek. Bayangan itu melukiskan gambar yang indah yang tampak kasar, sekaligus lembut, namun hal itu tidak terjadi pada mereka. Saat Tiara mengucapkan kata jaga jarak, Niko mulai memancarkan aura dingin. Tiara begitu terbebani oleh atmosfer yang berat sehingga dia merasa seperti tercekik secara fisik di bawah tekanan. Saat dia ingin mengatakan sesuatu untuk meredakan suasana kaku, dia mendapati bahwa aura menindas pria itu telah menghilang. Niko sepertinya lupa apa yang baru saja dikatakan Tiara saat dia berkata dengan percaya diri, "Saya menyimpan semua barang saya di tempat lain, dan saya tidak punya tempat menginap malam ini." Tiara agak bingung saat memikirkan betapa drastisnya perubahan topik itu. Juga bagaimana mungkin Presiden Grup Samuel yang bermartabat tidak memiliki tempat tinggal? Kalaupun dia tidak memiliki tempat tinggal, ada banyak hotel di sekitar. Mulai modus kan? "Pak Niko, ada sebuah hotel di ujung jalan dari sini."
Tiara berpura-pura tidak memahami petunjuk Niko dan mengarahkannya ke sebuah jalan. Niko bahkan tidak melihat ke arah yang ditunjuk Tiara saat dia terus menatap lurus ke arah gadis itu, yang membuatnya tidak nyaman. Tetap saja Tiara berkata dengan ketenangan yang kuat, "Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu." Hampir segera setelah dia berbicara, dia berbalik dan pergi. Kali ini dia berhasil pergi, sangat berhasil, sehingga membuatnya merasa gelisah dan kesal. Dia berjalan dengan cemberut untuk beberapa saat, lalu akhirnya berhenti dan berbalik, hanya untuk mendapati Niko dengan santai mengikuti di belakangnya dengan tangan di sakunya. Temperamen bawaannya memberinya aura bangsawan yang tak terlukiskan. Tiara dengan paksa menekan jantungnya yang berdebar kencang dan mengerutkan kening saat dia bertanya, "Kenapa Anda mengikuti saya?" "Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak punya tempat tujuan." Suasana hati Tiara berubah masam saat mendengar suara lurus pria itu. Pada akhirnya dia tidak punya cara lain selain membawa pulang Niko. Setelah memasuki pintu, Tiara hanya mengucapkan satu kalimat sebelum langsung masuk ke dapur dan membawa barang belanjaannya. "Anggap saja rumah sendiri di sofa. Saya akan memasak makan malam." Niko diam-diam memperhatikan saat Tiara memasuki dapur sebelum duduk di sofa di ruang tamu. Saat gadis itu menginstruksikan, dia mengamati rumah baru Tiara dan mendapati bahwa rumah itu kecil dengan hanya satu kamar tidur, tetapi dekorasinya nyaman. Setelah beberapa saat Tiara selesai memasak, dia memanggil Niko untuk makan bersamanya. Selama makan, tak satu pun dari mereka berbicara. Saat Tiara menatap pria di hadapannya yang sedang makan dalam diam, dia sebenarnya ingin bertanya tentang Gary. Namun ketika kata-kata itu mencapai bibirnya, dia menelannya kembali. Sekarang dia telah memutuskan untuk menjauh dari kehidupan mereka. Lebih baik jika dia tidak bertanya, jangan sampai dia terlena dan tidak bisa melupakan mereka. Setelah makan, Tiara mengira Niko tidak punya baju ganti untuk malam itu. Jadi dia bertanya, "Apa Anda mau keluar untuk membeli pakaian dan perlengkapan mandi?" Tentu saja Niko membutuhkannya, jadi keduanya memutuskan untuk berbelanja di pusat pembelanjaan terdekat untuk membeli barang-barangnya. Setelah kembali ke rumah, Tiara berdiri di ruang tamu menatap Niko sambil menekankan, "Saya hanya membiarkanmu menginap satu malam. Kamu harus pergi besok pagi." Niko melirik Tiara sekilas sebelum mengangguk dengan tenang. Malam itu, setelah mereka berdua membersihkan diri, Niko berbaring di sofa untuk beristirahat. Setelah 2 hari 1 malam dia tidak tidur, jadi dia masih butuh istirahat meskipun saat itu belum terlalu malam. Tiara juga memutuskan untuk kembali ke kamar dan beristirahat. Entah bagaimana tiba-tiba Tiara tidak bisa beranjak ketika dia melihat sosok Niko yang jangkung meringkuk di sofa kecilnya. Apalagi setelah dia melihat bahwa karena tidak ada tempat bagi Niko untuk meletakkan kakinya, akibatnya kakinya menggantung di sandaran lengan sofa. Meskipun Niko memejamkan mata di atas sofa, dia tidak tertidur. Dia merasakan ada seseorang yang mendekat, jadi dia tiba-tiba membuka matanya. Tiara sangat terkejut dengan tindakan tiba-tiba itu, sehingga dia mundur selangkah. Niko mengangkat alisnya sedikit dan bertanya dengan suara serak, "Ada apa?" Setelah dia memulihkan ketenangannya dan mengingat alasannya untuk mendekati Niko,
Ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Kamu bisa beristirahat di kamar saya untuk malam ini. Saya sudah memindahkan semuanya. Saat Niko mencerna apa yang diucapkan Tiara, tatapannya langsung tertuju pada benda yang dipeluk Tiara dan sedikit senyuman muncul di matanya. Niko tidak menolak dan langsung bangkit dan pergi ke kamar tidur Tiara. Malam semakin gelap dan seluruh tempat itu sunyi. Saat Tiara berbaring di sofa, dia tidak bisa tidur, tidak peduli apapun yang dia lakukan. Di kamar tidur, Niko juga berguling-guling, tetapi tidak bisa tidur. Wangi unik Tiara memenuhi hidungnya yang membuat suasana hatinya yang mudah tersinggung selama beberapa hari berakhir. Berangsur-angsur menjadi tenang. Pada saat itu dia seakan-akan telah mengambil keputusan, maka dia segera bangkit dari tempat tidur dan ingin mengobrol dengan Tiara. Setelah keluar dari kamar, Niko melihat Tiara yang seharusnya berbaring di sofa sambil tidur, justru berdiri di balkon. Aroma alkohol tercium di udara dan ada beberapa kaleng bir kosong di sisinya. Niko merasa tidak senang saat menyadari hal ini dan berjalan mendekat. "Kenapa kamu minum larut malam seperti ini?" Tiara menoleh saat mendengar suara pria itu. Matanya yang redup menunjukkan bahwa dia sudah mabuk. Emosinya yang tak tertahan tiba-tiba melonjak saat dia melihat Niko yang sangat tampan. "Niko, kenapa kamu selalu ada di pikiran saya? Kenapa muncul di depan saya lagi?" Tiara berjalan menghampiri Niko lalu mencengkeram kedua pergelangan tangannya. Suaranya tak terlukiskan dengan jelas saat dia berkata, "Saya sudah memutuskan untuk menjauh darimu, tapi kamu selalu muncul seperti ini. Apa kamu tahu bahwa itu melanggar aturan? Bagaimana saya bisa menjauh darimu jika kamu terus melakukan hal ini?" Selama paruh pertama ujian wanita itu, dia merasa sangat marah. Namun setelah dia mendengar keluhan terakhirnya, semua kemarahannya lenyap begitu saja. Dia menunduk dan bertanya dengan penuh arti, "Kenapa?" "Apa maksudmu kenapa?" Gumamnya sambil menatap dengan linglung dengan tubuhnya yang gemetar. Niko memeluknya dan bertanya, "Kenapa kamu harus menghindari saya atau bahkan menjauh dari saya?" "Kenapa saya menjauh darimu? Tentu saja karena kita tidak cocok satu sama lain." Meskipun Tiara mabuk, dia masih bisa menyampaikan jarak yang lebar di antara mereka. "Tahukah kamu bahwa kamu seperti bintang dan bulan yang tak terjangkau di mata orang lain? Kamu bisa dilihat, tapi kamu tak tersentuh, tak terjangkau, dan tak dapat digapai." Niko mengerutkan kening, tidak suka dengan apa yang baru saja dikatakan Tiara. "Kamu mengatakan bahwa itulah yang dipikirkan orang lain. Lihatlah saya, bukankah saya sudah dekat denganmu sekarang? Selama kamu menjangkau, kamu bisa menjangkau saya kapan saja." Jawabnya dan melingkarkan tangannya di pinggang Tiara. Kemudian dia menundukkan kepalanya sedikit, menekannya ke pipi Tiara. Berdiri di bawah sinar bulan, mereka hanya berjarak beberapa sentimeter dari berciuman. Nafas panas mereka saling bertautan di udara. Tiara menatap wajah tampan pria itu yang tiba-tiba ada di dekatnya dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Akhirnya dia meletakkan tangannya di dada Niko dan menurunkan tatapannya.
Kemudian dengan nada kepahitan dalam senyumnya, dia berkata, "Berhentilah bermain-main. Pada akhirnya, saya akan menjadi orang yang lewat dalam hidupmu." Ketika Niko mendengar hal ini, matanya tiba-tiba menjadi kesal. "Benarkah itu yang kamu pikirkan?" Niko dengan keras memegang dagu Tiara, memaksa Tiara untuk menatapnya. Seketika itu juga Tiara mengerutkan kening karena kesakitan. Kemudian saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara rendah dan serak pria itu terdengar di telinganya lagi. "Apa yang harus saya lakukan? Saya sama sekali tidak ingin kamu menjadi orang yang lewat dan tidak akan membiarkanmu menjadi salah satu dari mereka." Niko tiba-tiba menunduk dan mencium bibir merah muda Tiara yang lembut saat dia menyelesaikan pernyataannya. Tiara tercengang, matanya memerah dan dia terhanyut dalam ciuman itu. Ciumannya lembut dan terampil saat dia membimbing Tiara dengan perlahan. Tiara begitu tenggelam dalam ciuman itu dan dia bahkan melingkarkan tangannya di leher Niko. Di bawah sinar rembulan, mereka berdua berciuman dengan penuh gairah dan sesuatu terbangun di dalam hati mereka. Hal itu bahkan membuatnya terdorong saat tangan Niko yang hangat bergerak di punggungnya. Dia terus melingkarkan tangannya dengan erat di leher Niko. Seluruh tubuhnya terasa seolah-olah ada api yang menyala di dalam dirinya. Saat itu angin sejuk berhembus di dalam ruangan itu. Tiara yang dalam keadaan linglung tiba-tiba sadar dan mendorong Niko menjauh. Dia pikir dia pasti mabuk, itulah sebabnya dia melakukan sesuatu yang begitu impulsif. "Sudah larut, cepatlah istirahat." Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak berani melihat ekspresi Niko saat dia meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa dan langsung menuju ke kamar tidur. Namun Niko tidak puas dan tatapannya kesal saat dia menatap pintu yang tertutup. Malam itu keduanya tidak bisa tidur ketika Tiara bangun. Untuk menyegarkan diri keesokan harinya, dia melihat lingkaran hitam di bawah matanya. Dia menghela nafas panjang dan memaksa dirinya untuk tidak memikirkan kejadian malam itu. Kemudian setelah merias wajahnya sedikit, dia langsung meninggalkan kamar. Niko sudah bangun dan duduk di sofa sambil menonton berita pagi di ruang tamu. Pagi. Saat dia melihat pria itu menyapanya seolah-olah tidak ada yang terjadi, pemandangan ini memenuhi hatinya dengan emosi yang rumit. Dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi pria itu, jadi dia bersembunyi di dapur dan menyiapkan sarapan. Sementara itu, Niko tidak merasa terganggu saat dia menatap dapur dengan kilatan senyum di matanya. Beberapa saat kemudian sarapan sudah siap dan suasana hati Tiara berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Saat dia duduk di seberang pria itu, dia bertanya dengan tatapan kosong, "Kapan kamu akan pergi?" "Kenapa? Apa ada masalah?" Niko menatap Tiara. Tiara menatapnya dan menjawab dengan mantap, "Saya akan pergi hari ini." "Kenapa kamu mau pergi?" Saya akan mencari pekerjaan dan saya akan mengunci rumah." Sejujurnya Tiara tidak memiliki rencana untuk pergi keluar, tetapi dia berharap jika dia mengatakan itu, Niko akan pergi lebih awal. Tidak diragukan lagi, Niko tahu apa yang dimaksud Tiara. Namun dia tidak berencana untuk pergi begitu saja. Jadi meskipun telah mengetahuinya, dia tidak mengungkapkan tetapi hanya berkata tanpa perasaan, "Kalau begitu, lanjutkan saja rencanamu.
Jangan khawatirkan saya bisa tinggal di rumah sendiri. Tiara tertegun saat mendengar Niko yang tanpa malu-malu memonopoli rumahnya. Apa ini berarti dia tidak berencana untuk pergi? Mendengar hal itu, Tiara mengerutkan keningnya dan menjelaskan dengan gamblang. Tidak nyaman bagimu berada di sini. Silakan pergi setelah makan. Saya rasa tidak ada yang merepotkan tentang hal ini. Saat dia berbicara, dia bahkan memiliki keberanian untuk melihat sekeliling. Pada titik ini Tiara sedikit jengkel dan suaranya menjadi tegas. Ini merepotkan karena saya yang mengatakannya. Saya pikir itu cukup baik. Tidak apa-apa. Keduanya mulai bertengkar seperti anak-anak di meja makan, namun pada akhirnya Niko tetap menolak untuk pergi. Tiara sangat marah dengan tindakan Niko. Dia memelototinya dengan kesal dan bertanya, "Apa kamu sengaja melawan saya? Kenapa kamu berdesakan di ruang kecil ini dengan saya dan bukan di kamar presidential suite di sebuah hotel?" "Karena kamu ada di sini," katanya dengan serius, dengan emosi yang mendalam di matanya yang gelap. Nafasnya tercekat saat mendengar pernyataan pria itu dan jantungnya seakan berhenti berdetak.